Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi kongruen dan kesebangunan. Sebelumnya kita telah membahas tentang sifat-sifat pada dua bangun datar yang kongruen dan sebangun. Oke, nah sedikit mengulang ya. Sifat dua bangun yang kongruen adalah yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama besar sama panjang, mohon maaf, panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua adalah besar sudut, sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Oke, sama panjang sama besar, panjang sisinya sama dan sudutnya juga sama. Oke, contohnya di sini Miss punya segitiga RST dan KLM. Nah, yang ditanya di sini adalah tentukan TS, KM, dan LM. Panjang TS, KM, dan LM. Oke, kita cari dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, yang pertama adalah sisi TR. Lihat TR, dia diapit oleh tanda silang dan sudut seperti ini ya. Kita cari di sini yang silang dan sudut. Nah, silang dan sudut adalah LM. Berarti TR samanya dengan LM. Oke, lanjut lagi RS sama dengan sudut. RS itu tandanya ada seperti ini dan bulat, seperti ini dan bulat, berarti KM. Oke, satu lagi ST samanya dengan sisanya, berarti ya ST, berarti silang sama bulat KL. Oke, ini adalah sisi-sisi yang sama panjang. Oke, sudut yang bersesuaian berarti sudut R atau TRS sama dengan sudut LMK atau sudut M. Sudut S sama dengan sudut K, sama-sama ada tanda bulat. Ya, sudut L berarti sama dengan sudut T. Balik lagi dengan yang ditanyakan, panjang TS. TS itu ST sama aja ya, Nak. TS itu sama dengan KL. TS sama dengan KL. TS sama dengan KL. KL di sini adalah 12. Berarti TS adalah 12. TS 12. Ya. Oke, lanjut. KM. KM sama dengan RS. RS berapa di sini? RS 6. Berarti KM juga 6. Sekarang terakhir LM. LM sama dengan TR. TR-nya berapa TR? TR 8, berarti LM juga 8 gitu ya. Ini untuk dua bangun yang kongruen. Gampang ya, cari aja dulu yang sama. RS samanya dengan KM, ST samanya dengan KL. Oke, ini untuk yang kongruen. Oke, kita lanjut ke menentukan panjang sisi dua bangun yang sebangun. Oke, kita ingat-ingat lagi sifat dua bangun yang sebangun ada dua sama ya. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut-sudutnya harus sama besar. Yang kedua adalah panjang sisi-sisi perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama besar, perbandingannya yang sama. Oke, sekarang kita lihat di sini ada segi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH. Nah, jika kedua persegi panjang ini sebangun, maka tentukan panjang EF yang ini, EF. Oke, balik lagi tadi syarat dua bangun yang sebangun adalah yang pertama besar sudut sama besar. Karena di sini berhubung persegi panjang, sudutnya sama ya 90 derajat, jadi kita hiraukan dulu. Nah, yang kedua adalah perbandingan sisi-sisinya sama panjang, sama besar. Perbandingan sisi-sisinya. Oke, kita lihat di sini AB adalah segi panjang sisi terpendek di persegi panjang ABCD. AB itu sisi terpendek. Nah, kita pasangkannya dengan sisi terpendek lagi di EFGH. Sisi terpendeknya adalah EH. Maka kita pasangkan AB banding EH. Itu ya. Jadi sisi terpendek dengan sisi terpendek lagi. Jangan bandingkan AB dengan EF, enggak cocok ya. AB dengan EH. Nah, selanjutnya sisi yang terpanjang di ABCD adalah yang AD per di sini sisi terpanjangnya adalah EF. Oke, gitu ya. Perbandingannya harus sama.
ya. Habis sudah ada 12, EH sudah ada 8, AD sudah ada 20. AD. Oke, EF yang ditanya. Oke, sebelum kali silang kita sederhanakan dulu, boleh ya. Masing-masing dibagi 4. 12 bagi 4 3, 8 bagi 4 2. Nah, selanjutnya baru kali silang. 3 dikali EF sama dengan 20 dikali 2. EF sama dengan 20 kali 2 40. Nah, ini jawabannya desimal nih. Jawaban desimal itu bukan berarti nggak ada jawaban ya, tapi dia ada jawaban, cuman jawabannya dalam bentuk koma. Berarti EF panjangnya adalah 13,33333 dan seterusnya. Gitu ya. Ini cara untuk mencari dua bangun yang sebangun. Jadi kamu lihat dulu perbandingan sisi-sisinya, sisi terpendek dengan yang terpendek, yang terpanjang dengan yang terpanjang. AB bandingnya dengan EH, AD bandingnya dengan FG. Seperti ini. FG boleh EH ya, sama ya. Oke. Silakan dipelajari dulu ya. Oke, ini contoh yang kedua ya, biar lebih dipahami. Oke, diketahui segitiga KLF dan segitiga PQR itu sebangun. Balik lagi tadi syarat yang sebangun. Nah, yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, di sini ada sudut yang sama besar, sudut K sama besarnya dengan sudut R, karena ditandai dengan bulat ya. Atau MKL sama dengan PRQ. Terus sudut L sama aja dengan sudut P, atau KLM sama dengan RPQ. Nah, terakhir sudut M dengan sudut Q sama-sama 90 derajat. Sudah dipenuhi ya syarat yang pertama. Oke, syarat yang kedua adalah perbandingan sisi-sisinya sama besar. Sama besar. Perbandingan sisi-sisinya sama besar. Oke, kita lihat. Sisi KM perbandingannya dengan apa? KM ditandai dengan bulat dan siku-siku. Bulat dan siku-siku di sini punyanya bulat, siku-siku punyanya QR. Nah, selanjutnya KL sisi miring atau ditandai dengan bulat silang, maka di sini yang bulat silang yang PR. Satu lagi LM silang siku-siku punyanya si PQ, berarti LM banding PQ gitu ya. Kalau ini di awal berarti ini harus awal semua tuh. Nah, kalau yang ini di akhir berarti dia harus di akhir semua, harus imbang gitu ya, jangan ketukar ya. Oke, balik lagi di sini yang ditanya adalah QR ini berarti kita pakai perbandingan yang KM per QR, kita pakai yang ini. Nah, selanjutnya kita pakai sisi-sisi antara kedua ini, kita pakai sisi-sisi yang sudah diketahui. KL sudah ada belum? KL sudah ada. PR sudah ada. Nah, karena KL dan PR sudah ada, berarti di sini kita pakai yang KL per PR. Miss, kenapa nggak dipakai dua-duanya? Boleh dipakai, tapi satu-satu. KM per QR sama dengan KL per PR. Nah, ini boleh dulu dikerjakan, nanti boleh juga KM per QR sama dengan LM per PQ gitu, harus satu-satu ya. Nah, kenapa sih Miss nggak pakai yang LM per PQ? LM benar sudah ada, tapi PQ di sini lihat sudah ada belum? PQ belum ada panjangnya, berarti kita pakai yang ini. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang KM. Nah, KM juga belum ada panjangnya di sini. Nah, tapi kita bisa mencari KM, yaitu dengan pakai teorema Pythagoras. 10/8 triple Pythagoras temennya adalah 6. 10/8 temennya 6. Atau kalau kamu nggak tahu cara nyarinya, langsung aja pakai rumus Pythagoras. Akar yang sisi miring adalah yang 10 kuadrat. Karena di sini yang ditanya bukan sisi miring, maka rumusnya dikurang. Kalau yang ditanyanya sisi miring, maka rumusnya ditambah. Karena ini berhubung bukan sisi miring ya, jadi dikurang. 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 100 dikurang 84 30 100 kurang 64 36. Akar 36 adalah 6 gitu ya. KM bisa dicari dengan pakai Pythagoras karena berhubung di sini adalah segitiga siku-siku.
Itu KM adalah 6. QR belum ada. Miss, kenapa di sini kepakai segitiga siku-siku? Rumus segitiga siku-siku atau rumus Pythagoras. Oke, karena di sini PQ-nya belum ada, Nak. PQ-nya belum ada panjangnya. Berarti kita tetap pakai seperti ini ya. QR yang ditanya. KL sudah ada, KL 10. PR sudah ada 15. Oke, nah ini boleh disederhanakan dulu. Nih, masing-masing dibagi 5. 10 bagi 5 2, 15 bagi 5 3. Oke. Baru dikali silang ya, teman-teman, cara nyarinya ya. QR dikali 2 berarti 2 QR. Terus 6 dikali 3. Berarti QR-nya sama dengan 6 kali 3 bagi 2. Berarti QR-nya sama dengan coret-coret 6 bagi 2 3. 3 kali 3 9. Berarti QR-nya adalah 9 cm. Gitu ya cara nyarinya, teman-teman ya. Ini untuk materi yang sebangun. Kalau tidak paham seperti biasa, jangan lupa untuk japri Miss dan tanyakan belum pahamnya di mana. Oke, untuk pertemuan hari ini Miss cukupkan sampai di sini. Jangan lupa latihan soalnya diisi ya, dijawab. Karena matematika tanpa latihan soal itu nothing, nggak ada apa-apanya. Gitu ya, kita nggak tahu kita paham atau enggak kalau kita tidak mengerjakan soal. Oke, Miss tutup langsung dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.